Pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah kembali dipanggil Kejaksaan Agung pada hari ini setelah sempat absen pada Rabu lalu. Penyidik Kejagung akan memeriksa Febri sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan langsung saja kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Ifdal Amal yang akan melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung di Jakarta. Ifdal, pada hari ini tim 9 Kejaksaan Agung kembali memanggil dan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Febri. Apakah Febri sudah hadir? Baik, selamat pagi Jessica dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari gedung utama Kejaksaan Agung, dan sebelum saya masuk ke laporan untuk pemanggilan Febri Adriansyah, sebelumnya betul sekali yang seperti Anda sampaikan sebelumnya bahwa hari ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 87 tahun 2026, Kejaksaan Agung resmi melantik 5 pejabat Kejaksaan Agung, diantaranya Asep Nana Mulyana, Wakil Jaksa Agung, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Kepelatihan Kejaksaan Agung, Leo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, dan juga Patris Yusrian sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan yang menjadi sorotan adalah nama Kuntadi yang menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kortas Tipikor Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam 3 kasus mega korupsi melibatkan perusahaan plat merah. Dan setelah dilakukan pelimpahan, memang status dari Febri ini juga tetap sebagai tersangka dalam 3 sprindik yang terbit pada tanggal 13 Juli 2026. Kemudian berdasarkan sprindik baru, yaitu tanggal 20 Juli, yang mana ini merupakan sprindik keempat yang khusus mengeluarkan sprindik khusus untuk dugaan kasus TPPU. Ini memang menerbitkan 4 saksi, yaitu termasuk dari Febri Adriansyah, NH, TS, dan juga Don Rito. Yang mana Febri dan juga Don Rito sebelumnya di dalam sprindik yang lama merupakan tersangka, namun dari sprindik yang baru ini mengeluarkan tambahan dari kasus baru khusus TPPU, mereka berempat sebagai saksi. Dan untuk pemanggilan hari ini, sebelumnya memang ini merupakan lanjutan dari pemanggilan sebelumnya yang dijadwalkan pada Rabu tanggal 22 Juli 2026, yang mana dari keempat saksi Febri Adriansyah dan juga NH berhalangan hadir. Diketahui bahwa berdasarkan siaran pers dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Febri tidak hadir karena alasan sakit, alasan kesehatan, dan juga sementara itu NH tidak hadir tanpa keterangan yang lebih jelas. Dan memang dari berdasarkan sprindik ini, Jessica dan juga pemirsa, selain memeriksa keempat saksi, juga pemeriksaan dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung dengan supervisi dari KPK, LPSK, tim Komisi Kejaksaan, dan juga Kortas Tipikor Polri. Dan memang kita masih menunggu lebih lanjut terkait kedatangan dari Febri Adriansyah dan juga saksi NH yang kemarin Rabu tanggal 20 Juli 2026 berhalangan hadir, Jessica. Untuk itu kami akan mengupdate informasi terkini terkait pemanggilan dan juga pemeriksaan dari kasus yang berdasarkan sprindik terbaru akan membahas terkait tindak pidana pencucian uang. Jessica. Ya, Ifdal, tepatnya jam berapa nanti Febri akan diperiksa dan apakah nantinya kuasa hukum pengganti Hotman Paris, Mas Agus Farisi, juga akan datang? Baik Jessica, untuk terkait jam pasti kedatangan dari Febri Adriansyah untuk diperiksa oleh pihak dari Kejaksaan Agung, kami belum bisa mengonfirmasi secara rinci dan juga secara spesifik. Akan tetapi memang berdasarkan informasi yang kami terima, pemanggilan ataupun pemeriksaan akan dilakukan, diagendakan usai melakukan konferensi pers dari Kejaksaan Agung terkait pelantikan 5 pejabat Kejaksaan Agung yang akan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung sekitar beberapa menit lagi. Diketahui memang tadi juga kita melihat bersama pemirsa bahwa pelantikan dari 5 pejabat Kejaksaan Agung telah dilaksanakan. Untuk itu kami berada di gedung utama Kejaksaan Agung untuk menanti bagaimana jalannya keterangan lebih resmi dan juga lebih rinci dari pelantikan yang dilakukan hari ini. Dan untuk pelaksanaan pemeriksaan dari Febri Adriansyah dan juga saksi NH belum diketahui secara spesifik untuk waktu kedatangan. Adapun memang kedatangan juga
masih abu-abu antara di gedung utama ataupun di gedung Jampitsus. Begitupun dengan kedatangan dari kuasa hukum pengganti Hotman Paris sendiri. Sebelumnya memang penegak hukum ataupun kuasa hukum dari Febri Adriansyah sebelumnya menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari tersangka Febri Adriansyah, akan tetapi memang beberapa hari lalu Hotman Paris mengajukan pengunduran dirinya dengan alasan tertentu usai melakukan konferensi pers di lingkungan Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan Febri Adriansyah. Dan memang kembali lagi kami tegaskan bahwa sprindik nomor 4 ataupun sprindik keempat maksud saya yang baru saja dirilis oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Juli 2026 kemarin itu merupakan sprindik lanjutan dari 3 sprindik yang sudah ada, lebih tepatnya sprindik nomor 43, 44 dan juga 45, yang mana pada 3 sprindik sebelumnya Febri Adriansyah dan juga pihak dari swasta Don Rito setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, salah satunya dalam kasus asuransi Asabri, yang mana ditemukan dari penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor, ditemukan barang bukti emas sebesar 74 kg emas batangan serta valuta asing dan juga uang rupiah dengan nilai ratusan miliar rupiah. Adapun penyelidikan ataupun penyidikan dilakukan di 13 titik yang berbeda tersebar di wilayah Jabodetabek, mulai dari kawasan Cipete yang mana pertama ada 2. Yang pertama merupakan Cafe The Clan Signature di kawasan Cipete, dan jarak beberapa meter dari tempat tersebut ada koin money changer yang ditemukan harta ataupun valuta asing sebanyak ataupun sebesar 67 miliar rupiah. Jessica. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.